Ada pepatah Jawa, anak polah, bapak kepradah. Artinya, anak bertingkah, bapak ikut menanggung akibatnya. Orang Sunda pun juga punya peribahasa yang bermakna sama. Hana caraka data sawala, anak cilaka, kolot kabawa. Artinya, anak celaka, bapak ke bawah-bawah. Dalam kasus penganiayaan David, si anak Mario Dandi Satrio tidak celaka, tapi mencelakai dengan sadis hingga David tidak sadarkan diri. Si anak yang suka pamer kemewahan dengan mengendarai Rubicon dan Harley Davidson itu pun menyeret bapaknya. Ternyata bapaknya Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat eselon 2 dengan kekayaan yang dilaporkan mencapai 56 miliar rupiah. Para pembayar pajak di tengah harus lapornya SPT pun geram dan mempertanyakan bagaimana RAT mengumpulkan kekayaan. Tekanan yang kuat dari para pembayar pajak melalui media sosial membuat Kementerian Keuangan mengambil tindakan. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mencopot jabatan struktural RAT sebagai Kepala Bagian Umum di kantor wilayah DJP Jakarta Selatan. Kejadian ini menarik soal tindakan terhadap pejabat kaya raya. Menarik untuk melihat sejarah zaman kerajaan meski konteks dan tujuannya sudah berbeda. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kerajaan Mataram, para pejabat tidak digaji secara sentral karena pusat tidak mampu mengorganisasi keuangannya. Karena kegiatan ekonominya sering menggunakan sistem barter dan upeti berupa hasil panen dan tenaga manusia. Lalu apa dong sebagai gantinya? Sebagai gantinya, pemerintah memberi para pejabat kekuasaan untuk menarik upeti dan mengorganisasi tenaga kerja. Dengan demikian, setiap pejabat berdiri otonom secara finansial. Artinya, setiap pejabat karena memiliki dana sendiri tidak berhubungan satu sama lain, sama halnya dengan pusat. Biarpun mereka harus memberikan sekian persen dari hasilnya ke pusat. Zaman dulu, seorang pejabat seperti bupati misalnya, memungut upeti untuk diserahkan kepada raja demi peperangan, kesejahteraan umum, atau demi memperbesar wibawa raja dengan kediaman megah dan ratusan pengawal, atau demi kesenangannya sendiri seperti memiliki istri yang banyak, kaputren besar, dan lain-lain. Kendati mendapat setoran upeti, raja tetap mewaspadai pejabatnya sebab dapat mengancam kekuasaannya. Seorang raja yang bijaksana tentu selalu mengawasi para bawahannya yang kaya raya, sebab kekayaan yang ditimbun oleh seorang pejabat dapat menggoncangkan perimbangan politik antara pusat dan elit penguasa. Oleh karena itu, sebagai antisipasi menguatnya kekuasaan pejabat dengan kekayaannya, raja sering mendenda atau melakukan pungutan istimewa terhadap para pejabat yang terlalu memperkaya diri. Hasilnya tentu masuk ke dalam kas raja. Bahkan raja kadang-kadang menyita kekayaan para pejabatnya setelah mereka dicopot dari kedudukannya. Raja yang bijaksana dan kuat selalu menjaga dan memutus sumber-sumber ekonomi para pejabat yang dinilai dapat menjadi oposisi. Raja Jawa secara tradisional berhak menyita semua milik pribadi para kawulanya yang juga dapat dilihat sebagai suatu alat pengawasan terhadap korupsi. Keturunan seorang pejabat seperti patih, bupati, dan lain-lain dari kerajaan Mataram yang dicopot dari jabatannya dan disita kekayaannya dalam 1-2 generasi dapat jatuh miskin setara petani biasa. Ini adalah nasib keluarga priai besar dalam perekonomian agraris yang terbatas. Keluarga priai dalam masyarakat semacam ini mencoba menimbun kekayaan bagi keselamatan 7 turunan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam zaman pranegara modern telah ada batasan terhadap pengumpulan kekayaan dari jabatan dan pengawasan ini datang dari raja langsung. Hal ini berbeda dengan pengawasan di zaman negara modern sekarang. Sebab setelah adanya pemisahan antara kepentingan pribadi dan jabatan, korupsi dalam arti sebenarnya terjadi. Peraturan atau konsepsi anti korupsi saja tidak cukup untuk menghindarkan adanya penyelewengan keuangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik korupsi dilakukan oleh umum, pengadilan, atau lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Tentunya sebagai negara modern, Indonesia memiliki lembaga-lembaga pengawasan internal dan eksternal serta menegakkan hukum, namun kurang bekerja maksimal. Contohnya dalam kasus RAT tadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani kesal karena kekayaan RAT telah dicurigai sejak lama
tapi tidak diambil tindakan oleh lembaga pengawasan internal Kementerian Keuangan. Bahkan PPATK juga sudah lama melaporkan hasil analisis kekayaan RAT yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Itjen Kemenkeu. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga baru bisa bekerja setelah mendapat tekanan dari kekuatan umum, yakni warganet yang membayar pajak tentunya. Bagaimana nggak emosi? Kita yang rajin membayar pajak, ternyata untuk memperkaya pejabat pajak.